Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahdi Namalia dari kelas B dengan NIM 23650055 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Dayun Iksanuddin. Pada video kali ini saya akan mereview metode penelitian pertemuan yang kedua. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah itu kebenaran koherensi yang mengangkut logika deduktif sifatnya rasional. Kebenaran korespondensi yang mengangkut logika induktif sifatnya faktual atau empirik. Kemudian metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, ber berobjektivitas, berlaku umum atau universal. Kemudian langkah-langkah mengadakan penelitian yaitu satu, memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar, merumuskan hipotesis. 6. Memilih pendekatan, menentukan variabel, menentukan sumber data, menyusun instrumen. Yang ke-10, pengumpulan data, analisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan. Masalah penelitian, sesuatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya disebut dengan masalah penelitian yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antara dua variabel atau lebih. Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Kemudian variabel yang satu, besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai besar atau ukuran tertentu yang dapat diukur. Secara umum, besaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu besaran tetapan atau konstanta, yang kedua besaran perubuh atau variabel. Besaran tetapan merupakan besaran yang nilainya tetap dan tidak berubah, bersifat konstan dan berbagi kondisi atau pengukuran. Sedangkan besaran berubah merupakan besaran yang nilainya dapat berubah-ubah, bervariasi antara individu atau kondisi dan biasanya membentuk sekumpulan data atau informasi dalam suatu penelitian atau pengukuran. Kemudian dua variabel atau lebih hanya dapat dibandingkan atau diumumkan apabila memiliki dasar teorik yang kuat. Variabel hanya bisa dibandingkan jika secara teoritis dan logis memang memiliki perbedaan yang layak diteliti. Contoh, penelitian tentang perbedaan tingkat stres antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Variabel jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan tingkat stres. Kemudian dasar teori psikologi menyebutkan bahwa respon terhadap stres bisa berbeda menurut jenis kelamin karena pengaruh hormonal, budaya, atau sosial. Kemudian variabel yang dapat dihubungkan, variabel hanya dapat dihubungkan jika teori mengatakan bahwa satu variabel dapat memengaruhi atau memiliki korelasi dengan variabel lain. Contoh, penelitian tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa, variabel bebas atau motivasi belajar, variabel terkait atau prestasi akademik. Untuk dasar teorinya, teori motivasi pendidikan, misalnya teori self-determinan dari Desch and Ryan menyatakan bahwa motivasi insting memiliki pengaruh terhadap pencapaian belajar. Kemudian untuk kesimpulannya, kali ini ada dasar teoritis bahwa motivasi dapat memengaruhi prestasi, maka hubungan antar variabel ini layak. Kemudian jenis analisis adalah perbandingan atau tingkat stres mahasiswa laki-laki versus perempuan. Dasar teorinya, teori psikologi adalah perbedaan respon stres berdasarkan linear atau layak. Itu ya. Kemudian untuk dihubungan, contoh variabelnya motivasi belajar atau prestasi akademik. Dasar teorinya, teori motivasi pendidikan, motivasi memengaruhi
capaian atau belajar itu layak, iya, layak. Kemudian dilihat dari macam-macam variabel, ada dua variabel yaitu variabel fakta dan variabel konstruk atau konseptual. Variabel fakta merupakan dalam proses pengumpulan datanya tidak memerlukan landasan teori atau konsep yang kompleks. Instrumen pengumpulan data untuk variabel ini bersifat langsung dan objektif karena berkaitan dengan data faktual yang dapat diamati secara nyata seperti jenis kelamin, usia, atau status pekerjaan. Kemudian yang kedua, variabel konstruk atau konseptual merupakan variabel yang memerlukan teori dan konsep dalam proses penyusunan instrumen pengumpulan datanya. Variabel ini bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung, sehingga harus dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang kemudian digunakan untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen penelitian. Contoh dari variabel konstruk adalah motivasi, kepuasan, atau persepsi. Macam-macam variabel yang kedua yaitu dalam penelitian khususnya yang bersifat kuantitatif atau eksperimental, variabel dikelompokkan berdasarkan hubungan fungsionalnya menjadi dua jenis utama yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau menentukan perubahan pada variabel ini. Variabel ini dimanipulasi atau diatur oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel lain. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar, metode belajar adalah variabel bebas. Kemudian terakhir, variabel terikat atau depend variabel merupakan variabel yang nilainya tergantung pada atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Perubahan yang terjadi pada variabel ini diamati atau diukur sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan pada variabel bebas dalam contoh yang sama. Hasil belajar adalah variabel terikat karena yang dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.